Swastiastu. Perkenalkan, saya Panenka. Saya Sri Widya Harita Indraswari. Saya Niko Mangsdarmi Pratiwi. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di usaha yaitu Bali Coffee Banyuwangi. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan usaha ini, yuk ikuti kita! Bali Kopi Banyuwangi merupakan salah satu usaha yang terletak di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Jalan Raya Singaraja Seririt, Desa Pemaron, Kecamatan Singaraja. Usaha ini berbentuk persero yang bergerak pada industri pengolahan kopi. Nah, pada kesempatan kali ini kita untuk mengetahui lebih dalam terkait usaha Bali Coffee Banyuwangi itu sendiri. Di tengah kami sudah hadir CEO dari Bali Coffee Banyuwangi. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Rajina Dukantari, biasa dipanggil Bu Dina. Saya adalah CEO atau Chief Executive Officer dari Bali Coffee Banyuwangi. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di sini untuk mengetahui lebih dalam terkait Bali Coffee Banyuwangi itu sendiri. Tidak masalah. Baik, untuk wilayahnya saya ingin bertanya terkait dengan Bali Coffee Banyuwangi itu sendiri. Sejak kapan berdiri usaha Bali Coffee Banyuwangi? Oke, sebenarnya kalau ditanya sejak kapan berdiri itu memang sejak tahun 1960. Tapi untuk merek atau hak patennya sendiri baru diurus sekitar tahun 1976. Iya, jadi 1960 itu dia masih berupa usaha rumahan yang tidak punya cap, jadi hanya di guling atau di roasting, kemudian di grinding, dibuat bubuk, lalu diedarkan rumah ke rumah. Tapi kalau untuk berupa mereknya, merek Banyuwangi sendiri itu sebenarnya baru diurus tahun 19. Berarti dari tahun 1960 itu masih usaha keluarga dan masih tradisional banget ya Bu? Yes, masih tradisional dan bahkan hingga saat ini ada banyak ciri khas tradisional yang masih dipertahankan oleh kopi Banyuwangi. Salah satunya kita masih mempertahankan teknik roasting tradisional menggunakan kayu bakar. Kalau boleh tahu Ibu, yang merintis awal usaha ini itu dari siapa ya Ibu? Seperti ini. Oke, foundernya adalah Bapak Ketut Englan, jadi generasi pertama ya. Dia terinspirasi dari ayahnya yang seorang petani kopi. Beliau memiliki tanah berhektar-hektar. Jadi dari kopinya ini ketika dijual ke istilah barunya pengepul ya, ketika dijual ke pengepul ternyata sangat menguntungkan. Nah, kemudian Bapak almarhum Ketut Englan terinspirasi dari ayahnya, kemudian berpikiran kenapa kopi bijian dari hasil kebunnya itu tidak dibuat sendiri, diolah menjadi kopi bubuk. Dari sanalah namanya kopi bubuk Bali Cap Banyuwangi. Iya. Jadi apa sih yang membedakan kopi Banyuwangi ini dengan kopi yang lainnya? Oke, kita sebut di sini unique selling point atau USP ya. Jadi kopi Banyuwangi ini memiliki 3 USP. Jadi pertama kita memiliki 3 diversifikasi produk. Untuk segmen atas itu kita punya produk premium, segmen menengah kita punya produk reguler yang bungkus kuning yang dari zaman dahulu itu. Dan untuk yang segmen bawah kita punya kopi Bali Tulen. Jadi kan jarang sekali ada pabrik kopi dia menyentuh 3 lini masyarakat ya. Nah, kita mengakomodir itu. Kita punya 3 varian yang berbeda untuk 3 segmen masyarakat juga yang berbeda. Yang kedua, kita masih mempertahankan ciri khas tradisional yaitu dengan roasting kayu bakar. Roasting kayu bakar ini bisa dibilang sulit-sulit gampang ya. Kalau mungkin orang wah enak dong nggak pakai mesin gitu. Jadi alatnya semuanya serba manual, serba menggunakan tenaga manusia. Bahkan kita tidak ada timernya. Jadi kalau misalnya adik-adik keliling di belakang gitu, mesin roasting kita yang tradisional ini memang tidak menggunakan timer. Jadi benar-benar mengandalkan dari si
tenaga pabrik itu sendiri, dari kepulan asapnya, dari aromanya, dari baunya, kemudian perkiraan waktunya. Jadi hanya bisa memperkirakan waktu dan kepulan asap. Itu aja patokannya. Jadi itu teknik yang sulit ya, sangat sulit. Tidak ada timer. Nah itu walaupun sulit tetap kita pertahankan untuk mempertahankan ciri khas legendanya. Karena kan kita disebut legenda rasa dari utara ya. Jadi untuk mempertahankan kelegendaannya itu kita nggak apa-apa nyampe-nyampein diri ya. Nah ya, keunikan yang ketiga kita memiliki SOP yang ketat. Jadi berbeda dengan industri rumahan yang mungkin bahan baku tidak memiliki QC atau quality control, kita ketat sekali. Jadi dari kadar air, dari waktu simpan, dari grade kopi. Jadi tidak semua jenis kopi itu bisa kita terima untuk mempertahankan kualitas dan rasa dari kopi Banyuatis itu sendiri. Itu unique selling point. Luar biasa sekali ternyata keunikan dari kopi Banyuatis. Ya, ini berulang kali saya bilang soalnya, jadi hafal. Terus untuk Ibu sendiri, kopi itu apa sih Bu? Oke. Kopi itu, jadi kebetulan saya juga pengopi ya. Sesuatu yang tidak bisa lepas dari hidup saya kalau saya mau bekerja. Kalau saya mau liburan bisa lah ya, karena nggak bakal sakit kepala tanpa kopi. Tapi untuk karyawan kami sendiri, kopi itu sudah menjadi bagian dari jati diri. Mereka yang awalnya mungkin nggak ngopi, begitu kerja sama Kopi Banyuatis, karena setiap pagi kita hampir semua karyawan itu kita suguhkan kopi. Jadi kita nge-roasting, hasil roastingannya itu besokannya dikasih sama karyawan sebelum di packing. Jadi ada uji coba dulu supaya mereka benar-benar meresapi bahwa mereka itu adalah bagian dari keluarga Kopi Banyuatis. Iya bener banget, lewat depan sini aja tuh bawa kopinya khas banget kopi. Terus selama kan waktu ini sempat pandemi tuh Ibu, Kopi Banyuatis ini ada tantangan sendiri nggak sih selama pandemi? Memang saya kan baru mengelola Kopi Banyuatis sebagai direktur operasional ya, itu dari tahun 2022. Jadi sebenarnya baru kena dikit lah pandemi, karena pandemi yang terparahnya itu kan 2020 dan 2021. Tapi CEO yang sebelumnya itu sudah membaca situasi, jadi di saat itulah dia membaca bahwa pasar premium dan pasar menengah itu pasar yang mudah goyang. Sementara pasar yang di bawah ini dia cenderung lebih stabil karena orang-orang di bawah seperti petani, ya mohon maaf aja petani yang mereka menghasilkan sehari-hari itu tidak terdampak secara signifikan dari pandemi. Makanya dia di tahun 2020 itu launching Bali Tulen. Itulah yang menopang kita selama pandemi. Kemudian keadaan membaik dari tahun 2022 setelah saya megang. Kita membuat beberapa program-program marketing, beberapa strategi efisiensi, dan akhirnya perusahaan ini tetap bertahan. Kan dalam proses produksi pastinya kan itu seperti yang tadi bilang menggunakan SOP yang berbeda. Nah, pernah nggak sih ada kegagalan dalam proses produksi? Oh ya, pernah dong. Jadi kebetulan ini terjadi juga sekitar bulan produksi yang bulan Maret kalau nggak salah ingat ya. Iya bulan Maret. Jadi kita ada kegagalan produksi. Di mana itu karena peningkatan omset yang terlalu signifikan, jadi kita jauh melampaui dari target bulanan. Itu juga karena tim salesman kita yang semangat sekali ya mengejar insentifnya. Akhirnya tim produksi kami kewalahan dan mungkin quality controlnya tidak terjaga, kelolosan. Di saat itulah kita menerima komplain bahwa produk Bali Tulen ini rasanya berbeda, jadi berubah. Nah setelah kami cek, kami minta retur kembali barangnya dan kita tukar uang ya, refund ya. Kita coba ternyata memang rasanya berbeda. Akhirnya apa? Kita tarik semua kopi yang masih ada di toko ya, jadi di grosir, di warung, di mana yang memang belum terjual, itu kita tarik dan kita ganti uang, kita kembalikan uang dan kita stop sementara produksi sampai kita benar-benar bisa mengembalikan lagi rasa dari kopi Bali Tulen seperti dulunya. Jadi itu resiko yang kita benar-benar tanggung untuk mempertahankan kualitas. Jadi kita rugi lumayan banyak kemarin ya, tapi itulah yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kualitas. Jadi gimana kan
untuk Jadi jadi kopinya yang berita itu biasanya gimana? Jadi sebenarnya kalau rasanya itu bukan yang jelek banget ya. Jadi bisa dibilang hanya berubah. Cuman untuk orang-orang yang sudah terbiasa minum pasti berasa ya. Nah betul. Jadi akhirnya kita memang setiap bulan itu kan ngeluarin kopi bulanan untuk karyawan. Jadi kita kasih ke karyawan. Terus ada karyawan yang butuh misalnya acara 3 bulanan menikah, itu kita kasih misalnya 10 kilo. Terus kemarin juga pada saat Idul Fitri kita bagi free drink, bagi kopi gratis itu di pelabuhan. Jadi kita bukan amal ya, mungkin kegiatan CSA ya. Jadi kita bagikan gitu supaya tidak benar-benar terbuang. Cuman kan itu tidak layak jual ya, karena rasanya beda dengan batu. Jadi untuk kopi Banyuwangi sendiri seperti yang itu sudah menyasar seluruh kabupaten yang ada di Bali. Sudah, bahkan kita sudah mulai semenjak saya pegang itu expand ke Banyuwangi. Kita mulai merintis ke Banyuwangi. Luar biasa sekali. Oh ya, sama-sama. Nah, untuk mengetahui penghasilan per bulannya itu berapa kira-kira dari kopi Banyuwangi? Oke, penghasilan mungkin MM-an lah ya, karena itu urusan orang accounting ya. Jadi kalau saya lebih ke direktur operasional, lebih mengurusi operasional, marketing, karyawan dari sisi KHRD-an, SOP, alur bahan baku lebih ke sana. Tapi kalau untuk pendapatan sendiri itu lebih banyak finance yang tahu. Kan tadi Ibu juga bilang itu kan saat Ibu beli kopi gitu kan, selain itu event apa lagi sih yang dilakukan oleh kopi Banyuwangi di sini? Oke, kita memang semenjak saya megang itu sampai dibilang ibunya acara event ya. Dikit-dikit event aja. Jadi saya sendiri merasa bahwa salah satu perubahan yang saya bawa ke Banyuwangi sini adalah menguatkan fondasi dari karyawan-karyawan saya sendiri. Walaupun saya melakukan efisiensi, jadi beberapa karyawan yang tidak produktif, yang mungkin memang sulit diatur dengan kebijakan-kebijakan saya, dengan terpaksa kita berhentikan. Nah, dengan pengurangan orang itu, saya tidak mau sampai karyawan saya sehari-harinya itu hidup dalam ketakutan. Aduh, jangan besok saya dipecat saja. Padahal tidak seperti itu. Tunjukkan saja kinerja terbaiknya, kamu akan mendapat jauh lebih berlimpah dari sebelumnya. Nah, dengan itu saya selalu mengapresiasi mereka, misalnya dengan insentif 3 bulan. Jadi selama 1, 2, 3 bulan berturut-turut mereka mencapai lebih dari 100%, kita makan-makan. Itu dikeluarkan dari dana pribadi ya, jadi tidak mengganggu uang perusahaan. Disitulah kita bisa duduk bersama sebagai sesama kolega, sebagai keluarga. Memang kita sebut di sini keluarga besar Kopi Banyuwangi. Kita di situ bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi ya sebagai keluarga, kita makan, kita minum, kita karaoke. Jadi biasanya di Bali Taman ya, karena satu owner kan. Kita lupakan target, lupakan omset, kita di sana berkumpul, senang-senang. Jadi event kemarin juga bikin malam seni karena menghormati founder kita, Bapak Ketut Mulan itu memang dikenal sebagai aktivis dan pemerhati kebudayaan Bali. Sering bikin acara sapi kerumunan dulu, zaman dulu. Jadi itu yang ingin saya pertahankan nanti. Banyak lah eventnya, nanti bisa lihat di sosmed gitu. Gathering lah semua lah, intinya lebih ke team building. Jadi aku nanya, biasanya untuk pemasarannya itu apakah Kopi Banyuwangi memiliki mitra atau memang dari sendiri saja yang masak? Mitra itu maksudnya distributor ya. Oke, jadi untuk saat ini kita belum menggunakan distributor luar ya. Jadi Kopi Banyuwangi terdiri, CV Pusaka Bali Persada itu terdiri dari 2 bagan. Yang satu adalah factory-nya, yang satu adalah distribution channel-nya. Nah, distribution channel inilah yang ada tim salesnya yang memasarkan Kopi Banyuwangi. Untuk distribution channel kita sudah ada di Denpasar, Singaraja, dan Lombok. Mungkin akhir tahun ini ketika omset sudah mulai berkembang di Banyuwangi, kita akan buka tim DC sendiri di Banyuwangi. Jadi pemasarannya masih sendiri, kita belum bisa cari distributor lain. Berarti pemasarannya selain sudah ke Banyuwangi sudah sampai ke Lombok?
Ya Lombok sudah lebih dulu, kita bahkan sudah punya tim visi ya di sana ya. Jadi sudah sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu. Kalau Banyuwangi baru tahun ini kita mulai merintis. Kalau di Singaraja itu sendiri, kalau nggak salah sempat saya lihat di kampus Uniksa juga ada kafe. Oh iya. Betul, karena saya merasa kopi Banyuwangi ini terlalu di mindset orang ya, kopinya orang tua. Iya. Sementara kita itu kan pasti harus ada regenerasi ya. Jadi orang-orang tua kita sekarang saat muda pun mungkin kan sering lihat orang tuanya minum kopi Banyuwangi. Akhirnya termindset minum kopi Banyuwangi. Nah sekarang saya mau merubah, tidak hanya orang tua yang minum kopi Banyuwangi, anak-anak muda pun bisa menikmati kopi Banyuwangi meskipun mungkin tidak berupa kopi hitam ya, tapi seperti kopi olahan di coffee shop lain, cuman memang stylenya tetap bukan yang girly ya, tetap kopi Banyuwangi punya ciri khas sendiri lah. Nah kita sudah mulai menyasar di kampus, kemudian kita juga ada satu lagi di ITDC di Nusa Dua. Jadi saat ini sudah ada 2 cabang rumah kopi Banyuwangi. Oh 3 sama yang di bawah sini. Berarti untuk menarik minat anak muda itu sendiri mendirikan kafe kopi Banyuwangi. Yes, kita sebut namanya rumah kopi Banyuwangi. Sangat luar biasa ternyata kesempatan dari kopi Banyuwangi sendiri ya, tapi tetap mempertahankan apa yang dimiliki oleh kopi Banyuwangi, ciri khasnya. Tidak boleh mengurangi kualitas itu. Ya. Jadi kita pertaruhannya akan sangat besar sekali karena bendera Banyuwangi itu di Bali kita bisa bilang ya sudah sangat besar, dan ketika kita mengurangi kualitas hanya demi keuntungan, kita berarti akan membunuh branding kita sendiri. Jadi lebih baik kita rugi di awal, tapi nama kita masih bisa bertahan. Sampai sekarang bertahan. Mana minum kopi Banyuwangi nggak? Udah pernah ke rumah kopi Banyuwangi belum? Harus nongkrong di sana. Ya kalau nggak, saya nggak bertanya. Saya sering minum. Saya makanya minum kopi ya. Cinta kopi semua. Oke, next. Mungkin kita bisa. Oh bisa nanti sama asisten saya ya. Saya ada pasien selanjutnya. Ruang praktek saya yang biasanya kalau saya pagi datang ke kantor, saya jarang datang pagi ya karena saya makhluk malam. Saya biasanya kerja itu di atas jam 12. Jadi jam 11 saya baru ke kantor, saya ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru cek laporan semua, baru cek dari masing-masing divisi ada masalah apa aja, ada masalah apa, dan tiap hari itu pasti ada masalah. Ya di meja ini tuh sudah pasti ada antrian, jadi biasanya mereka ngantri atau ngantri di depan. Pasien selanjutnya. Ini untuk kalian spesial, saya bangun pagi. Terima kasih banyak. Mungkin tadi saya tertarik sedikit. Artinya setiap hari ada masalah. Yes. Apa sih masalah yang paling sering terjadi? Paling sering pasti di SDM ya. Itu perusahaan semakin besar, apalagi ini sudah ada ratusan jumlah karyawan totalnya ya, pabrik dan juga sales dan juga back office. Pasti ada aja masalah. Itu permasalahan klasik jika kalian mendirikan sebuah usaha. Nah itu pentingnya kenapa saya bilang tadi solidaritas, kita bentuk tim building di dalam. Jadi kalau internal tim itu sudah bagus, SDM yang kita miliki sudah bagus, masalah-masalah di luar itu nggak ada apa-apanya, jadi cepat bakal selesai. Tapi kalau di dalam masih miyegan ya, masih nangis ya, masalah di luar nggak selesai, masalah di dalam akhirnya Mungkin ada yang ditanyakan lagi. oh kurang banyak. Biasanya saya sampai haus gitu. Mungkin dari CEO-nya Unisco, mungkin nanti kita akan bermain nanti. Oke, nanti bisa ditanya silakan ke Yani ya. Kak Yani dia tahu misalnya kenapa pakai ini, kenapa gudang bahan bakunya ini segala macam. Jadi pertanyaan apapun bisa disampaikan sama Yani. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih.
Nah, yang pertama, kami berkesempatan untuk mengunjungi gudang bahan baku, yang mana gudang ini berfungsi untuk menyimpan biji kopi yang telah diambil dari pengepul Desa Banyuatis sebelum dilakukan proses pengolahan biji kopi selanjutnya. Gudang ini mampu menyimpan hingga 18 ton biji kopi. Balai Kopi Banyuatis ini memilih untuk menyimpan biji kopi menggunakan karung goni. Satu karung goni mencapai berat sekitar 59 kg. Karung goni dipercaya mampu menjaga kadar air dari biji kopi tersebut. Gudang ini juga dilengkapi dengan alat pembasmi serangga. Tidak hanya kadar air dan kebersihan, melainkan suhu dalam ruangan ini juga diatur sesuai dengan SOP yang berlaku guna menjaga kualitas biji kopi tersebut. Dalam gudang bahan baku ini menerapkan metode FIFO atau first in first out, yakni biji kopi yang pertama masuk, maka itu yang lebih dulu akan dikeluarkan untuk diproduksi. Selanjutnya yakni tahap penyortiran biji kopi. Tahap penyortiran bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit ari ataupun kotoran lainnya yang kemungkinan masuk ketika dikumpulkan oleh pengepul. Nah, setelah tahap penyortiran, maka biji kopi akan kembali dimasukkan ke dalam karung goni. Tahap penyortiran dilakukan menggunakan bantuan mesin ayak. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Tidak berhenti sampai di sana, untuk menghasilkan kopi dengan kualitas premium, maka biji kopi akan dilakukan penyortiran kembali dengan manual. Biji kopi dengan kualitas premium sesuai dengan standar yang ada akan dipisahkan dengan biji kopi yang biasa. Perlu diketahui pula bahwasanya dalam usaha ini terdapat dua jenis biji kopi yang digunakan, yakni biji kopi Robusta yang sering dikonsumsi oleh masyarakat lokal dengan memiliki rasa pahit seperti kopi pada umumnya. Yang kedua yaitu biji kopi Arabica yang jarang diminati oleh masyarakat lokal karena memiliki rasa yang pahit namun sedikit asam. Umumnya, biji kopi ini diminati oleh wisatawan mancanegara. Selanjutnya kita akan beranjak kepada tahap berikutnya yakni tahap roasting. Tahap inilah yang menjadi ciri khas karena masih mempertahankan kelegendaan proses pengolahan biji kopi Banyuatis itu sendiri. Di mana tahap ini menggunakan bantuan mesin tradisional dengan memanfaatkan kayu bakar sebagai sumber api. Tidak semua jenis kayu bakar bisa digunakan karena kayu bakar yang digunakan harus tidak memiliki bau sehingga tidak dapat merusak aroma asli dari biji kopi yang sudah di roasting. Dengan bantuan mesin tradisional ini, selain menjadi ciri khas juga menjadi suatu keunikan. Hal ini dikarenakan selama proses roasting, karyawan tidak dibantu dengan mesin berhenti secara otomatis atau dengan kata lain memiliki batas waktu tertentu yang dapat disetting. Melainkan, mereka hanya mengandalkan insting saja. Walaupun demikian, cita rasa kopi yang dihasilkan tetap sama. Inilah yang dipertahankan oleh usaha kopi Banyuatis itu sendiri. Setelah dilakukan proses roasting, maka kopi akan dimasukkan ke dalam kaleng aluminium dan didiamkan selama semalam sebelum kemudian dimasukkan ke dalam proses grinding. Nah, selanjutnya kami akan menuju ke proses pengemasan kopi Banyuatis. Setelah melewati proses grinding, maka selanjutnya kopi akan didiamkan kembali selama semalam sebelum kemudian dilakukan proses pengemasan. Proses pengemasan juga dibedakan berdasarkan pengemasan pada kopi Banyuatis level standar dan level premium, yang mana pada pengemasan kopi Banyuatis pada level premium memerlukan SOP yang ketat sehingga tidak bisa sembarang orang untuk melihat proses pengemasannya. Namun, dalam proses pengemasan kopi Banyuatis level standar, kami diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses pengemasan. Adapun proses pengemasannya yakni sebagai berikut.
Setelah melewati proses pengemasan, kemudian produk kopi Banyuatis akan disimpan di dalam gudang berdasarkan pada tingkat gram dan akan disalurkan kepada konsumen dengan menerapkan metode FIFO atau first in first out, yang mana produk atau kemasan dari kopi Banyuatis yang pertama masuk merupakan kemasan yang akan pertama dikeluarkan untuk dijual kepada konsumen. Masa simpan kopi Banyuatis ini setelah diproduksi yakni mencapai 18 bulan. Dalam gudang penyimpanan juga digunakan rak besi sebagai pelindung dari setiap karton produk agar tidak cepat basah ataupun rusak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, produk kopi Banyuatis akan diedarkan kepada konsumen di berbagai wilayah yang ada di Bali. Eits, perjalanan kami tidak hanya sampai di sana loh. Selanjutnya, kami juga diperkenalkan dengan berbagai macam produk kopi Banyuatis. Nah, apa kalian sudah penasaran? Berikut cuplikannya. Itu dia berbagai macam varian produk dari Bali Coffee Banyuatis yang menjadi keunggulan usaha ini. Tidak hanya itu, Bali Coffee Banyuatis juga pernah memperoleh berbagai macam penghargaan seperti penghargaan produktivitas pada tahun 2016 serta penghargaan kualitas dan produktivitas pada tahun 2017. Keren banget kan usaha Bali Coffee Banyuatis ini? Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram milik Bali Coffee Banyuatis. Nah, kalian bisa membuka di Instagram dengan mencari username @coffeebanyuatisofficial. Tidak hanya aktif di Instagram, usaha ini juga aktif di berbagai media sosial seperti WhatsApp, YouTube, dan juga Facebook. Selain itu, guna mengikuti perkembangan zaman, usaha ini memanfaatkan beberapa macam platform e-commerce yang ada saat ini.
terakhir nih, ada kata-kata mutiara dari CEO Bali Kopi Banyuatis. Untuk adik-adik yang mungkin ingin membuat wirausaha ya, bikin bisnis sendiri, jangan berpikir bahwa perjalanan ke depan akan menjadi mudah. Tidak, perjalanan itu akan sulit, tapi kalian akan selalu memiliki kebanggaan sebagai wirausaha karena kalian memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Semangat! Nah, itu dia keseruan kami berkunjung ke Bali Kopi Banyuatis. Udah tahu kan gimana usaha Bali Kopi Banyuatis itu? Jangan lupa like, comment, dan share ya. Sampai jumpa!